Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita yang berbagi terkait dengan tanaman. Nah, teman-teman, pada hari ini kita akan berbicara atau kita akan sedikit membahas terkait dengan pH tanah ya. Jadi di Balikpapan mulai semalam itu hujan dan pagi ini alhamdulillah sudah cukup cerah. Terpantau hujan terus berlangsung mulai tadi malam sampai kurang lebih pukul 7 atau setengah 8 tadi pagi ya gitu. Dan sekarang pukul 9 lewat kita coba lakukan pengukuran pH ya. Ini alat pH meter kita. Dan sekedar informasi bahwa Balikpapan sudah 4 hari itu terus-menerus diguyur hujan, terutama pada malam hari ya, teman-teman. Dan biasanya ketika fenomena turun hujan ini beberapa hari berturut-turut, pH itu biasanya ya itu akan turun. Namun apakah di tempat kita akan turun atau tidak nanti akan kita buktikan dengan pengukuran pH meter ini ya. Ini kondisi media tanam kita. Ini kita menggunakan ember bekas ya. Dan di dasar ini kita lihat, nah ini air tergenang, tidak ada masalah. Jadi di bawah ini tetap basah dan di atas juga basah, permukaan basah. Bahkan organisme tanah ini mulai keluar mencari rezeki yang Allah telah berikan. Ini ada kaki seribu, ada semut ya, dan ada daun tua yang sudah lapuk. Kita masukkan, kita biarkan di situ melapuk, diure oleh mikroorganisme atau organisme tanah, dan kita lakukan pengukuran pH. Bismillahirrahmanirrahim. Pastikan, kita pastikan, ini, dan kita amati. Nah, sejauh ini pH yang kita dapatkan ya, dari hasil pengukuran kita di angka 7. Berarti netral. Apakah angka ini udah stabil? Kita tunggu beberapa saat lagi. Mudah-mudahan gambarnya nggak blur ya teman-teman. Bisa jelas terlihat. Oke, 7 ya teman-teman. 4 hari Balikpapan ini hujan. Dan bahkan mulai tadi malam sampai pagi ini pun juga hujan. Dan pH kita alhamdulillah terjaga di netral. Nah, sekali lagi bahwa saya atau kita tidak mengaplikasikan kapur dolomit ya. Kita biarkan begitu saja ya, dengan formulasi media tanam yang kita gunakan. Terus air pun juga ya sangat basah gitu. Nah, seperti ini. Namun kuncinya, nah salah satu kuncinya adalah porositas. Jadi meskipun hujan semalaman kita siram, tapi media tanam kita ini poros teman-teman ya. Nah, bisa dilihat seperti itu tampilannya. Ini sangat poros dan kaya akan unsur hara. Oke. Ini adalah hasilnya. Nah, kita coba ke titik yang lain. Nah, kita coba ke sini ya. Ini Mega Celeste. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita ukur. Kita tekan. Kita amati pH-nya. Baik, ini masih turun. Nah, kita perbaiki. Nah, oke. Nah, yang ini pH-nya oke, 6. Kalau sudah stabil. Ya. Oke, 6. Yang pertama tadi 7, yang ini 6. Kita bersihkan dulu.
Geser ke titik yang lain. Nah, untuk kita ketahui bahwa ketika pH tanah kita masih di range 6 sampai 7 ya, ini masih cukup bagus untuk penyerapan unsur hara. Nah, ini 6,5. Jadi ini perlu kita perhatikan. Nanti ini menjadi bahan perhatian dan harus kita lakukan treatment nanti untuk di titik yang ini. Dan ini adalah hasil apa adanya ya teman-teman. Tidak kita rekayasa. Jadi langsung kita ambil alat ukur, kita pantau media tanam kita. Nah, seperti ini. Inilah kondisinya. Ya, memang secara fisik penampakannya ini berbeda. Ya. Bisa dilihat ya, bedanya seperti apa. Nah, ini berpengaruh terhadap pH tanah. Ini ya dua pohon ini. Nah, ini tampak berbeda ya media tanamnya. Dan pH-nya pun juga berbeda. Nah, apa dibalik hal tersebut? Nah, nanti mungkin akan kita ceritakan. Nah, tapi ini buahnya cukup banyak ya. Jadi ini medianya memang adalah media baru. Jadi belum lama untuk kita, sebab pohon ini baru saja kita pindah. Belum 1 pekan. Belum 1 pekan lalu kita pindah karena sebelumnya kita tanam di media yang atau di wadah yang kecil. Namun melihat perkembangan pertumbuhan tanaman ini akhirnya kita putuskan untuk kita pindahkan ke media pot yang lebih ideal. Kenapa kita pindahkan? Karena pohon ini termasuk varian yang sangat lincah. Kita bisa lihat buahnya, Masya Allah, luar biasa. Dan kita sudah panen ya beberapa buah dari pohon ini, sehingga untuk mempertahankan buahnya bagus dan tetap genjah, maka kita pindahkan. Nah, memang ini medianya masih ya mungkin masih terjadi penguraian ya, dekomposisi terhadap media campuran baru. Ini bisa kelihatan ya teman-teman. Itu kurang lebih. Kalau ini memang adalah media yang matang. Nah, kita coba cek lagi. Mungkin coba kita cari daerah yang agak jauh. Ini Tunisia. Nah, kita akan lihat. Kita bersihkan sedikit, teman-teman ya. Bismillah. Kita akan tancap. Kita lihat pH-nya. 7, 6,5. 6,5, 6,3, 6,2. Apakah sudah steady? Oke, angka 6,2. Ya. 6,2. Stabil di angka 6,2. Nah, seperti kita ketahui, pH tanah yang ideal itu adalah range 6,5 sampai 7,5. Itu adalah pH yang ideal. Jadi ketika pH tanah kita masih mendekati di angka tersebut, itu masih cukup ideal untuk penyerapan unsur hara maksimal. Nah, kita coba lagi ya teman-teman. Ini di varian Syrian Honey. Bismillahirrahmanirrahim. Ini akarnya sudah sangat masif. Kita tekan, terasa beradu dengan akar. Coba kita ukur pH-nya 6. Ya. 6. Jadi kita dapati angka pH-nya 6. Nah, secara objektif dengan kondisi iklim yang 4 hari hujan terus-menerus dan media tanam yang masih sangat basah,
kita mendapati angka pH-nya 6 itu normal ya. Itu normal, jadi insya Allah tidak ada masalah dengan media tanam kita. Nah, kita tinggal menjaga, mempertahankan media tanam kita cukup poros, memiliki unsur hara yang cukup untuk menopang pertumbuhan tanaman baik vegetatif maupun generatifnya ya. Dan kita lakukan pengukuran secara berkala ya. Nah, kita sengaja melakukan pengukuran di saat-saat seperti ini, ketika 4 hari berturut-turut Balikpapan hujan, dan tadi malam pun juga hujan sampai pagi tadi. Dan setelah itu kita lakukan pengukuran pH tanah, karena kita menganggap bahwa ya fase saat ini adalah pH terendah. Jadi ketika kita lakukan pengukuran, maka kita akan mendapatkan pH terendah dari media tanam kita, sehingga ini bisa menjadi acuan. Ketika pH-nya rendah atau di bawah 6 misalnya, maka perlu kita lakukan perlakuan atau treatment tertentu. Namun ketika pH-nya stabil atau cenderung stabil, maka ya tinggal kita pertahankan saja bahwa formulasi media tanam kita, treatment pemberian nutrisi yang kita lakukan itu sudah pas, tidak kekurangan maupun tidak berlebihan ya. Itu harapan kita. Nah, seperti ini ya teman-teman, karena kita mengharapkan buah dari pohon-pohon yang kita tanam. Jadi buahnya seperti ini, seperti ini. Jadi setiap percabangan membawa bakal buah atau membawa buah seperti ini. Ini sudah kita pruning agar kelak nanti membawa bakal buah. Ini pun juga sudah membawa buah dan bakal buah. Ini pun juga sama, buah lama dan tunas baru sudah bermata dua. Artinya salah satunya adalah bakal buah. Pohon yang di depan kita LSU Gold. Ya, ini yang baru kita lakukan pruning. Seperti ini, tunas barunya sudah sprout. Tunas baru sprout. Bahkan mungkin ini adalah bakal buah. Bisa jadi ini adalah bakal buah, teman-teman. Ya. Padahal di tangkai ini daunnya tidak ada. Sudah kita pruning. Baru ada sprout tunas baru seperti itu. Oke. Nah, semoga bermanfaat informasinya. Dan nanti kita bahas lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.